selamat dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunitas kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia, anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang ditunjukkan. Dari tujuan pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara mendiskusikan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak atau kodrat keadaan. Kodrat anak itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam itu sendiri terkait keadaan yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik itu berada. Pendidik ibaratkan petani dan sekolah ibaratkan ladangnya dan benih ibaratkan muridnya. Kita tidak bisa mengubah benih padi menjadi benih jagung. Kita sebagai pendidik hanya bisa menanam benih pada ladang yang subur. Lalu kita rawat, kita kelola sehingga benih tersebut tumbuh, besar, dan kuat. Begitu juga sebagai pendidik, kita hanya bisa menuntun anak sesuai kodrat yang mereka miliki untuk mencapai budi pekerti yang baik. Kodrat keadaan yang selanjutnya yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman itu sendiri adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Pendidikan itu tidak bersifat statis. Pendidikan harus terus mengalami perkembangan sesuai dengan kodrat zaman dan kondisi peserta didik. Lalu, asas apa yang dapat mendasari perkembangan pendidikan yang selalu mengalami perubahan? Asas tersebut menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu terdiri dari asas Trikon. Asas Trikon terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Asas yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas itu sendiri artinya pembelajaran yang dilakukan harus berkesinambungan atau berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas kedua adalah konvergen, artinya sumber pembelajaran bisa didapatkan dari mana saja asalkan itu relevan dengan sistem pendidikan. Asas ketiga adalah konsentris, artinya pendidikan kita harus tetap berlandaskan pada budaya Indonesia. Walaupun kita dianjurkan untuk mempelajari sistem dari bangsa lain, tapi kita harus mempertahankan identitas budaya bangsa. Pendidikan yang sudah memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman, serta asas Trikon diharapkan dapat menyebabkan perubahan budi pekerti bagi peserta didik. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang hanya berfokus pada aspek akademik saja tanpa memperhatikan budi pekerti akan menghasilkan generasi yang hanya pandai dalam akademik, tetapi kurang dalam hal moral, etika. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan kualitas segala aspek kehidupan, termasuk menciptakan generasi dengan budi pekerti yang baik. Budi pekerti itu sendiri berasal dari kata budi yang artinya cipta, pikiran, rasa, perasaan, karsa, kemauan, pekerti artinya raga. Dengan ada keseimbangan pendidikan antara budi pekerti, maka dapat menciptakan generasi yang seimbang dan selaras. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berhamba pada anak melalui 3 sistem amung yang terkenal, yaitu yang pertama Ingarso Suntawada, artinya dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Yang kedua adalah Imadio Mamungkarso, artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide untuk perkembangan murid.
Yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang berarti dari belakang seorang pendidik harus bisa memberikan arahan.